Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. God is good. Allah itu baik. Amen. Are you happy? Apa saudara bersuka cita saat ini? The weather is a bit cold, but I trust that you will take care of you. Stay warm. Cuaca di Hong Kong saat ini sangat dingin sekali. Jaga saudara, jaga tubuh saudara dengan pakaian-pakaian yang menghangatkan. Yeah, have some hot soup. Makan soto ayam. You know. Ya, siapkan makanan yang mungkin menghangatkan Right, tubuh amen. saudara, soto ayam. Okay. Today we are going to start a new, very important series on spiritual community. Ya, hari ini kita memulai seri khotbah yang baru tentang bagaimana berbicara tentang komunitas spiritual. Do you have a spiritual community? Pertanyaannya, apakah saudara memiliki suatu komunitas rohani? Or are you doing your life alone? Apakah saudara menjalankan hidup saudara sendiri? So this new sermon series gives you 5 reasons why all of us need a spiritual community. Ya, seri khotbah ini memberikan 5 alasan mengapa kita harus memiliki komunitas rohani. We want you to be victorious in 2021, and then this message is for you. Kami ingin saudara memiliki kehidupan yang berkemenangan di tahun 2021 dan khotbah-khotbah ini adalah buat kita semua. You know, in this world, we are always be taught to be independent, and that is good. That Ya. is good. Yeah. Dunia ini selalu mengajarkan kita untuk berdikari, ya itu bagus. But we are created also to live and function in a community of people. Tetapi kita semua diciptakan untuk hidup di dalam suatu komunitas. But even among believers, there are some who do their Christian life alone. Ya, bahkan kita tahu bahwa di dalam komunitas orang Kristen, orang percaya sekalipun banyak yang menjalankan hidupnya sendiri. Now they may be coming to church, they may have friends, but what I mean by alone is a little bit different. Ya, mungkin mereka bergereja, datang ke gereja, ada dalam satu kelompok, tetapi yang saya maksudkan hidup sendiri itu berbeda, saudara. I'm talking about not allowing. Do you have someone who you can share the deepest things in you? Ya, saya berbicara tidak mengizinkan orang lain, ya, seperti dalam teman saudara, saudara tidak mengizinkan teman saudara untuk masuk dalam kehidupan saudara lebih dalam lagi. To a group of people within church who you feel safe to share all the things you have deep in you. Mungkin di dalam suatu kelompok di dalam gereja saudara, di mana saudara bisa membagikan kehidupan saudara yang paling dalam dan saudara merasa aman dalam kelompok itu. And then who will not judge you, who will pray with you, who will love you as you are. Dalam kelompok yang tidak menghakimi saudara, yang selalu berdoa bagi saudara dan menerima saudara apa adanya. Sometimes, you know, we are afraid of this kind of community because we had bad experience. Ya, mungkin kita takut dengan suatu komunitas seperti ini karena kita sebelumnya memiliki pengalaman yang tidak mengenakan. Some people in a community, but they don't open up. Ya, mungkin ada orang percaya ada dalam satu komunitas tapi mereka tidak terbuka. Others are quite comfortable being alone. Ya, banyak orang juga menemukan dirinya enak, nyaman kalau sendiri. And others simply haven't had opportunities, and we pray that you will find opportunities, will connect you to a kingdom group. Ya, mungkin banyak orang yang sendiri karena mereka tidak memiliki kesempatan. Kita berdoa buat saudara untuk menemukan suatu komunitas, mungkin dalam suatu kingdom group. But the important point is that none of us can do life alone. Tetapi kuncinya saudara, bahwa kita tidak bisa menjalankan kehidupan kita sendirian. We need others, and one of the reasons today I'm going to give you is we need somebody to pray for you. Ya, kita memiliki kebiasaan dan hidup kita perlu seseorang. Hari ini kita akan berbicara tentang kita perlu orang lain berdoa You buat know, kita. prayer is very powerful, and there are many examples in the Bible, and we're going to look at one example, Acts 12, 1-16. Berdoa dan saling mendoakan itu sangat-sangat penting dan banyak terjadi dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1-16. Demikian firman Tuhan ayat pertama, Kisah Para Rasul pasal 12. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi,
ia melanjutkannya perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 6 mengatakan, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ayat 10 mengatakan, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke depan gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ayat 12 mengatakan, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitakan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Amen. So, church prayed and Peter was miraculously freed from prison. Dikatakan jemaat Tuhan berdoa dengan tekun berdoa dan Petrus dibebaskan dari penjara. So let's ask 2 questions. Number 1, who were there? Mari kita bertanya 2 pertanyaan. So let's Siapa yang ada di sana? So let's quickly read verse 12 to 13 again. Kita baca lagi tadi ya, Kisah Para Rasul 12 ayat 12 sampai 13. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah Petrus ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. So verse 12 there it says there were many. Ayat 12 tadi mengatakan banyak orang. And then there was Mary. Dan di sana disebutkan juga Maria. And she was the owner of the house. Dia adalah pemilik daripada rumah. And then there was Rhoda. Ada juga yang bernama Rode Who worked in the house. yang bekerja, seorang And then hamba di rumah it itu. says there were many others and looks like they were like guests or something. Ya, dikatakan banyak orang, sepertinya itu tamu-tamu yang sedang ada di sana. So this shows that when it comes to prayer, people from all sorts of background, they come together and pray in unity. Doesn't matter what your background is, prayer you come together. Ya, dalam cerita ini kita lihat banyak orang datang dari berbagai latar belakang kehidupan datang untuk berdoa. Ada pemilik rumah, ada hamba dan tidak peduli dari latar belakang apapun, mereka datang berdoa dalam suatu kesatuan. Prayer is something that unites the people of God because God unites people. God wants all His children to be united in one mind, one heart.
Saudara, berdoa itu ya, selalu akan mengumpulkan banyak orang, mempersatukan banyak orang. Allah ingin mengumpulkan, menyatukan orang-orang di dalam hati mereka, pikiran mereka, dalam hal ini dalam berdoa. The opposite of unity is what? Division. Kebalikan daripada kesatuan adalah perselisihan, pertikaian. Division is the enemy of prayer. When there's division, you cannot pray. Ketika saudara tidak bersatu, saudara tidak bisa berdoa, saudara. So the enemy loves division because then you stop praying in unity. Saudara, iblis selalu menginginkan pertikaian, perpisahan. Ketika saudara bertikai dan berpisah, saudara tidak bisa bersatu dalam doa. If you stop praying in unity, there's no power like here. Kalau saudara tidak ada kesatuan dalam berdoa, tidak ada kuasa yang apa yang kita baca tadi. You know, unfortunately, and we got to be very careful, sometimes church faces some people who gossip and create divisions. Ya, kita sebagai umat Tuhan kita harus hati-hati. Kadang-kadang ada di antara kita yang membuat gosip, yang menyebabkan perpecahan dalam gereja. You know, we must to do two things to them or for them. One is we must confront them with love and with the word of God. Bagi mereka yang menyebabkan perpecahan dalam gereja, pertikaian dalam gereja, dua hal yang harus kita lakukan. Kita harus hadapi mereka di dalam kasih. We confront them not because we don't like them, but because we love them. Kita harus menghadapi mereka, bukan berarti kita sedang bermusuhan dengan mereka, tetapi kita melakukan itu karena kita mengasihi mereka. It's like correcting your children. Do you correct your children because you hate them or because you love them? Ya, seperti kita menegur anak kita. Kita menegur mereka bukan karena kita membenci mereka, tetapi karena kita mengasihi mereka. Tell them not to gossip and create divisions because it is a sin. Ya. Mari kita dengan berani mengatakan kepada mereka, jemaat Tuhan, teman saudara, dalam kelompok saudara yang suka bergosip, yang menyebabkan perpecahan. Karena perpecahan itu, memisahkan, memecahkan itu adalah dosa, saudara. And do that with the witness of the leadership. Dan kalau kita melakukan itu, mari kita lakukan di dalam dengan saksi para pemimpin yang ada. And the second thing we should do is we must pray for them. We must pray together for them. Yang pertama kita harus menghadapi mereka, yang kedua kita harus berdoa bagi mereka dan berdoa bersama-sama. We overcome evil by good. We overcome evil by prayer. Ya, kita mengalahkan kejahatan dengan berdoa. And prayer will bring healings and breakthroughs and it'll bring unity again. Kita percaya berdoa, saling berdoa akan mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. So let's look at some verses, Acts 2:1-2. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-2 dikatakan, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. So praying together in unity brings the infilling of the Holy Spirit. Saudara, firman Tuhan ini mengatakan bahwa ketika kita berdoa bersama-sama akan menyebabkan pemenuhan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. And Matthew 18:19. Di dalam Matius 18:19 mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Praying in unity moves God. Berdoa dalam suatu kesatuan hati akan menggerakkan Tuhan. Psalm 113:1-3. Di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amen. So let us unite in prayer. Saudara, mari kita bersatu dalam berdoa, saudara. Let us pray for one another. Mari kita berdoa, saling mendoakan satu sama lain. You know, pray for the leaders. They're humans too. They need prayer. Mari kita berdoa bagi pemimpin-pemimpin, mereka juga manusia, saudara. And leaders pray for the people, especially the weak ones.
Saudara yang menjadi pemimpin berdoa bagi anggota saudara, terutama mereka yang lemah. Amen. So second question is, let's look at what happened when they prayed. Poin pertama tadi adalah pertanyaan siapakah yang di sana. Yang kedua adalah apa yang terjadi. So verse 7, let's read verse 7. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7 mengatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Amen. So, they were in very difficult situation. James was beheaded, Peter is in prison, so they pray. Ya, situasi pada saat itu sangat-sangat susah bagi orang percaya. Yakobus sudah dihukum mati, sekarang Petrus berada di dalam penjara. Now, why do we pray? Dan mereka berdoa. Mengapa mereka berdoa, saudara? Because it is the will of God that we pray. Karena kehendak Tuhan untuk setiap orang percaya berdoa. And it is the will of God that God moves according to our prayers. Dan ini adalah ketika kita berdoa, Tuhan akan bergerak sesuai dengan doa-doa kita. And when we pray, there are two ways that God works in. I'm going to cover them and we're going to close. Ya, ketika kita berdoa ada dua cara Tuhan melakukan menjawab doa kita. Number one, just like in these verses, sometimes when we pray, there is unusual demonstration of power. Seperti cerita ini ya, Kisah Para Rasul ini. Ketika kita berdoa bersatu bersama, suatu kejadian yang luar biasa akan terjadi. So Rhoda saw Peter and then they came back and said, there's Peter. And then what happened? Nobody believed. Ketika tadi ceritanya, ketika Roda hamba Tuhan di rumah itu, hamba di rumah itu mendengar suara Petrus, dia katakan dia kembali kepada jemaat di dalam, berkatakan Petrus ada di depan gerbang, dan mereka tidak percaya, saudara. So they were praying, but then when miracle happened, they didn't expect that kind of big miracle. Saudara, mereka sedang berdoa bagi Petrus. Ketika Tuhan menjawab doa itu, tetapi mereka sepertinya tidak mengharapkan jawaban doa dari Tuhan. But do you know that God works beyond our expectations because He is good? Saudara tahu bahwa Allah seringkali bekerja di luar pengharapan kita, bahkan lebih daripada pengharapan kita karena Allah itu baik. His goodness, God's goodness is beyond our expectations. Kebaikan Tuhan di luar daripada jangkauan ataupun pengharapan dan doa kita. His ways are higher than our ways. Jalannya itu lebih tinggi daripada apa yang bisa kita pikirkan. His ways are deeper than we know. Ya, jalan Tuhan itu lebih dalam daripada apa yang kita tahu. Sometimes He may work in a way that we don't expect or maybe we don't want, but it's always better way. Ya, mungkin Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa, tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi jalan Tuhan, cara Tuhan adalah lebih baik lagi bagi Now, kita. when we pray, amazing things happen, things that we don't even know. Ketika kita berdoa dalam kesatuan, sesuatu terjadi, bahkan yang tidak kita harapkan akan terjadi. Because it is impossible that we pray and then nothing happen. Karena tidak mungkin ketika kita bersatu berdoa, sesuatu tidak terjadi. Because God is alive. Amen. Karena Allah kita adalah Because hidup. God Amin. is good. Karena Allah kita baik. Okay, second thing that happens when we pray is that we make ourselves accountable to each other. Saudara, kedua, ketika kita berdoa satu sama lain, kita membuat diri kita bertanggung jawab bagi yang lain. I want to ask you, why do you believe in Jesus? Why do we follow Jesus? Why are we Christians? Ya, kalau saya bertanya, kenapa kita mengikut Tuhan? Kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? There's only one thing that we are asked. We are to love even our enemies. Kita mengikuti Tuhan dengan cara untuk mengasihi, bahkan mengasihi kepada musuh-musuh kita. Now, if we are to love, if we are not accountable to one another, how can we even begin to love? Saudara, kalau kita tidak punya accountability atau kita bertanggung jawab kepada orang lain dalam kehidupan kita tidak bisa mengasihi, saudara. James 5:14-16. Di dalam Yakobus 5 ayat 14-16 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman
akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin dia doakan sangat besar kuasanya. Amen. So this Amen. is like kingdom group. You pray for one another. You confess your sins one another. You do praise reports and things like that. Ya, ini seperti dalam apa yang kita lakukan dalam kingdom group, kita saling mendoakan, kita saling mengaku dosa, dan kemudian kita saling mengampuni. And then what happens is there's healing. Dan apa yang terjadi? Akan terjadi kesembuhan dan pemulihan. Healing of sicknesses. Kesembuhan sakit penyakit kita. Healing of relationships. Kesembuhan pemulihan dalam hubungan kita. And many other miracles happen because we are accountable to one another and pray for one another. Ya. Banyak hal, banyak mujizat akan terjadi kalau kita saling memiliki accountability satu sama lain, kita saling mendoakan satu sama lain. Now let me now close by asking you a few questions. Saya akan tutup dengan beberapa pertanyaan bagi saudara. Some of you say, I pray but my prayers are not answered. Mungkin ada di antara saudara bertanya, saya sudah berdoa tetapi doa saya tidak dijawab. Could it be because you haven't asked others to pray for you? Apakah mungkin jawaban saudara tidak mendapatkan jawaban doa karena saudara tidak meminta orang lain berdoa bagi saudara? Some of you may find yourself still in bondage and no freedom. Maybe. Yeah. Ya, mungkin ada juga yang saudara bertanya, kenapa saya masih dalam suatu ikatan dan tidak ada kemerdekaan dalam kehidupan saya? Could it be because you haven't asked others to pray for you? Mungkinkah itu terjadi karena saudara tidak pernah meminta orang lain berdoa bagi And saudara? I'm not talking about just one prayer, but kind of accountable relationship, community, kingdom group kind of prayer. Yeah. Saya tidak berbicara tentang sekali berdoa dan selesai, tetapi berdoa dalam suatu kelompok, saling mendoakan, saling memiliki accountability untuk saling memperhatikan dan mendoakan. Some of you may have problems with relationships, maybe. Mungkin saudara bertanya, saya sudah berdoa tetapi masih memiliki masalah dalam hubungan-hubungan kehidupan saya. Could it be because we have not prayed in unity together in a community? Mungkin saudara harus bertanya, apakah saya tidak berdoa, kurang berdoa dalam suatu komunitas rohani saya? So in the year 2021, let us all come into a kingdom group, spiritual community. Ya, tahun 2021 bagi setiap kita, mari kita memiliki dan masuk dan bergabung dalam suatu komunitas rohani yaitu kingdom group. And especially those of you who are kingdom group leaders, I want to tell you, let's pray together in unity. Dan bagi para pemimpin kingdom group, saya ingin meminta kepada saudara, mari kita mulai berdoa secara bersama-sama dalam suatu kesatuan. And then amazing things gonna happen to you in year 2021. Dan perkara-perkara hebat, Amen. dahsyat akan terjadi dalam kehidupan saudara, dalam kingdom group saudara di tahun 2021. Amen? Amin. Amen.